Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku, siswa-siswi MTS Fakultas Hasim yang berbahagia dengan saya Bapak Muhammad Naim selaku guru bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini patut kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena terlimpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, tugas-tugas kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini marilah kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari nantinya kita diberi kemudahan dan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, siswa-siswi yang bisa berbahagia, marilah kita simak tayangan berikut. Jangan lupa siapkan LKS-mu, buku tulismu, alat tulismu, dan perhatikan baik-baik keterangan berikut ini. Pelajaran daring MTS Fakultas Hasim Surabaya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan pelajari bab 3 yaitu teks eksposisi. Kompetensi inti KI 3. Memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ini adalah KI 4. Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Indikator pada pembelajaran kali ini yaitu mengetahui pola-pola pengembangan teks eksposisi. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pola-pola pengembangan teks eksposisi, dan yang kedua adalah menentukan pola umum khusus ke umum, pola ilustrasi dan perbandingan dalam teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi yang pernah kita pelajari di awal. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah pengetahuan, informasi, pandangan, gagasan atau opini yang dilengkapi argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Jadi intinya teks eksposisi itu berisi informasi atau pengetahuan bagi pembaca. Semakin banyak kita membaca teks eksposisi, semakin banyak pengetahuan dan informasi yang kita dapatkan. Kemudian teks eksposisi ini bersifat real atau nyata atau sungguh-sungguh dan ilmiah dan sebagai teks non fiksi
Non fiksi artinya bukan hasil imajinasi, bukan hasil rekayasa. Kemudian tujuan dari teks eksposisi yakni untuk menjelaskan suatu informasi agar pengetahuan pembaca bertambah. Berikutnya adalah fungsi teks eksposisi, yaitu memberitahu pembaca, menyampaikan, mengungkapkan, menerangkan, atau menguraikan suatu gagasan yang bersifat non-fiksi dengan argumentasi yang kuat. Artinya, teks eksposisi itu bisa kita gunakan untuk memberitahu atau menyampaikan sesuatu kepada pembaca yang sifatnya bukan hasil rekayasa atau bukan hasil khayalan, namun harus disertai dengan argumentasi yang kuat sehingga apa yang kita sampaikan tadi dapat dipercaya. Kemudian pola pengembangan dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu pola umum ke khusus atau deduktif. Pengertian dari pola umum ke khusus atau bisa disebut dengan paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan kalimat umum atau inti, kemudian diikuti dengan kalimat khusus sebagai penjelas. Artinya, pada pola deduktif, kalimat pertama merupakan inti dari paragraf tersebut. Kalimat kedua dan seterusnya sampai terakhir dalam paragraf itu merupakan bagian penjelas. Kalimat umum, yaitu kalimat yang berisi garis besar atau hal umum atau inti paragraf atau sebagai kalimat utama. Yang kedua yaitu kalimat khusus, karena dalam satu paragraf ada kalimat umum, ada kalimat khusus. Pengertian dari kalimat khusus yaitu kalimat penjelas yang berisi rincian detail dari kalimat inti atau hal umum. Ciri paragraf umum ke khusus atau paragraf deduktif. Yang pertama yaitu kalimat utama di awal paragraf. Artinya kalimat pertama pada paragraf tersebut merupakan kalimat utama atau kalimat inti. Ciri yang kedua yaitu diawali pernyataan umum atau kalimat inti dan diikuti oleh pernyataan khusus atau kalimat penjelas. Dan ciri yang ketiga berpola umum, khusus, khusus, khusus. Artinya kalimat pertama sebagai kalimat inti, kalimat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagai kalimat penjelas. Contoh yang pertama dalam paragraf jenis deduktif, ini adalah contohnya. Kalimat pertama berbunyi, Amanda adalah seorang gadis yang cantik juga dermawan. Ini sebagai kalimat inti dari paragraf tersebut. Kalimat kedua dan seterusnya itu merupakan penjelas dari kalimat pertama. Contoh yang kedua itu tampak dengan jelas. Kalimat pertama berwarna merah, itu merupakan kalimat inti dari paragraf ini yang mana jenisnya adalah paragraf deduktif. Contoh yang ketiga saya bacakan. Syed adalah siswa yang rajin. Saat azan subuh ia bangun dan sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Setelah itu ia sempatkan membaca Al-Quran, kemudian ia mandi dan sarapan untuk berangkat ke sekolah. Sebelum jam 7 ia sudah berada di sekolah. Pelajaran diikuti dengan baik, semua tugas ia kerjakan hingga tuntas. Tepat waktu sudah biasa baginya.
Dari contoh ini, kalimat pertama merupakan kalimat inti dari paragraf ini dan kalimat berikutnya sebagai penjelas dari kalimat pertama yang bunyinya Syahid adalah siswa yang rajin. Pola yang kedua yaitu pola khusus ke umum atau bisa disebut dengan paragraf induktif. Nah, pengertian dari paragraf induktif yaitu paragraf yang dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas atau uraian rinci, kemudian diakhiri dengan kesimpulan sebagai kalimat utama atau kalimat inti. Artinya, pada paragraf jenis induktif ini, kalimat inti dari paragraf tersebut ada di akhir paragraf. Ciri dari paragraf induktif. Yang pertama, diawali dengan penjelasan khusus atau uraian keterangan penjelas. Yang kedua yaitu kesimpulan sekaligus kalimat utama terletak di akhir paragraf. Berikut contoh dari paragraf jenis induktif. Ini contoh kalimat terakhir dari paragraf ini. Situ berbunyi, untuk itu makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan. Itu merupakan kalimat inti dari paragraf ini yang jenisnya adalah jenis paragraf induktif. Contoh kedua, di situ jelas kalimatnya berwarna merah, itu merupakan kalimat inti dari paragraf induktif yang terletak di akhir paragraf. Contoh ketiga, jika kelihatan dengan jelas kalimat intinya. Oleh sebab itu, sebagian penduduk keempat pulau di atas dipindahkan ke pulau lain. Kalimat yang lain di atas, kalimat pertama dan seterusnya sebelum kalimat terakhir merupakan bagian penjelas. Pola yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Nah, pengertian dari pola ilustrasi yaitu pola pengembangan paragraf yang berisi ilustrasi atau contoh dari topik yang dibahas. Artinya di dalam paragraf ini ada kata contoh, ada kata seperti, dan lain sebagainya. Ilustrasi itu sendiri artinya gambaran atau contoh. Ciri dari pola ilustrasi yang pertama yaitu menjelaskan tentang dua hal yang berbeda untuk menghubungkan kesamaan di antara keduanya. Jadi dalam paragraf pola ilustrasi ada dua hal yang berbeda. Dari perbedaan itu ada bagian kesamaan. Yang kedua yaitu menghubungkan kesamaan dua hal yang berbeda, bukan untuk membandingkannya. Yang ketiga, biasa ditemukan di buku fiksi dan non-fiksi. Artinya, paragraf jenis pola ilustrasi atau teks eksposisi dengan pola ilustrasi ini bisa kita temukan pada karangan fiksi atau karangan hasil imajinasi khayalan maupun karangan berdasarkan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang keempat bersifat informatif, artinya memberi informasi, memberitahu kepada pembaca. Dan yang kelima, menggunakan konjungsi atau kata hubung, yaitu kata misalnya, seperti contoh, seperti ilustrasi berikut ini, dapat diilustrasikan seperti, dan lain-lain. Berikut contoh yang pertama, paragraf eksposisi dengan pola ilustrasi. Di situ kelihatan nampak jelas kata yang berwarna merah ibarat sebuah pisau.
ciri dari paragraf ini yaitu di situ ada kata ibarat. Contoh kedua, di situ juga jelas ciri dengan kata seperti. Contoh ketiga, paragraf eksposisi dengan pola ilustrasi. Di situ ciri yang ada yaitu kata ibarat sama halnya, yang berwarna merah dan bergaris bawah. Berikut contoh yang keempat. Ciri yang ada di paragraf itu yaitu kata seperti. Contoh yang kelima, itu juga ada kata ibarat sama halnya, yang mana kata-kata itu merupakan ciri dari eksposisi dengan pola ilustrasi. Pola yang keempat yaitu pola perbandingan. Pengertian dari pola perbandingan yaitu paragraf yang berisi perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya. Gagasan utama dikemukakan dengan dua sudut pandang perbandingan secara berpasangan, misalnya antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, unsur kesamaan dan perbedaan, keuntungan dan kerugian, kelebihan dan kekurangan. Dari uraian itu, perbandingan ini bisa diistilahkan dengan kata pertentangan. Ciri dari pola perbandingan. Ciri yang pertama, untuk membandingkan antara satu hal dengan lainnya. Ciri yang kedua, membahas yang konkret, yang nyata dan diketahui oleh masyarakat umum. Artinya apa yang dibahas itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Ciri yang ketiga, bersifat netral. Netral berarti tidak memihak atau tidak menjelek-jelekan objek yang dibahas. Dan ciri yang keempat yaitu memiliki konjungsi atau kata hubung seperti, jika dibandingkan dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, selaras dengan, sesuai dengan, dibandingkan dengan, daripada, dan lain-lain. Itu konjungsi yang ada pada pola perbandingan. Berikut contoh yang pertama dari teks eksposisi dengan pola perbandingan. Dan tampak jelas ada kata berbeda, juga berbeda, tidak sebanyak. Itu menunjukkan adanya perbedaan atau pertentangan. Contoh kedua, itu jelas ada kata berbeda dengan. Itu juga sebagai ciri dari pola perbandingan. Contoh yang ketiga, pada bagian bawah ada kata berbeda dengan. Ini merupakan ciri yang terdapat pada paragraf eksposisi dengan pola perbandingan atau pertentangan. Contoh yang keempat, di situ ada kata sama seperti. Itu juga termasuk ciri dari paragraf perbandingan. Berikutnya adalah tugas di lembaran. Kalian kerjakan dengan tinta biru. Kalian tulis pertanyaan berikut, kemudian jawablah dengan benar. Pertanyaan pertama, apa fungsi teks eksposisi?
Yang kedua, sebutkan 4 pola pengembangan teks eksposisi. Yang ketiga, jelaskan pengertian masing-masing pola. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri dari masing-masing pola. Dan yang kelima, berikan contoh 1 paragraf masing-masing pola tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Langit Dasim yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Akhir kala, assalamualaikum